Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Nurlika, kelas Ekonomi Syariah I, akan mempresentasikan tentang tata perundang-undangan hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tata urutan perundang-undangan yang jelas. Dan pada hakikatnya, salah satu bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan atau relejen yang dibuat oleh aparatur negara mulai dari MPR sampai dengan Direktur Jenderal atau pimpinan LPND pada lingkup nasional dan gubernur kepala daerah tingkat 1. Bupati atau wali kota madya kepala daerah tingkat 2 pada lingkup wilayah atau daerah yang bersangkutan. Perundang-undangan ini digunakan sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam yang pertama ada TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan pada urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Keputusan Presiden, yang keenam Peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Contohnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Yang kedua ada TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang. Urutannya yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, 2 TAP MPR, 3 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, 5 Peraturan Pemerintah, 6 Keputusan Presiden, 7 Peraturan Daerah. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Urutannya yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Perpu. 3. Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, 5 Peraturan Daerah. Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur. Perda Kabupaten atau Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota. Dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau Kepala Desa. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini, maka TAP MPR Nomor 20 Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-Undang atau Perpu. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Saya akan menjelaskan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan nasional. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR RI. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga yang lainnya, seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Dengan demikian, MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau yang biasa kita kenal dengan Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme undang-undang atau Perpu adalah sebagai berikut. 1. Perpu diajukan ke DPR dalam persidangan. DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Bila ditolak oleh DPR, Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam, peraturan daerah atau Perda Provinsi. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah kanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus atau Perdasus, serta peraturan daerah provinsi atau Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Yang ketujuh, peraturan daerah atau Perda Kabupaten atau Kota. Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Termasuk dalam peraturan daerah Kabupaten atau Kota adalah kanun yang berlaku di Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum peraturan perundang-undangan adalah 1. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan. 2. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan. Oleh karena itu, kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan. 3. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dengan kedudukan sama, maka berlaku peraturan perundang-undangan baru. Jadi, maksud dari hierarki adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam materi ini, saya mengambil satu studi kasus untuk dijadikan sebagai artikel, yaitu dengan judul Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam. Secara etimologi, monopoli ialah menghimpun serta menahan. Sedangkan secara terminologi, penafsiran monopoli ada beberapa mazhab. Saya mengambil contoh satu mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi merupakan pembelian bahan makanan secara besar-besaran. Setelah itu ditimbun sehingga harganya naik. Monopoli dalam pandangan Islam yaitu menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung tinggi atau naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin. Jenis-jenis usaha yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada banyak. Saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama ada oligopoli dalam produksi dan atau distribusi. Maksud praktek bisnis ini adalah pelaku usaha yang berjumlah 2 atau lebih di bidang yang sama membuat perjanjian untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
serta persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua ada kartel harga. Maksud praktek bisnis ini yang dilarang adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha jika pelaku usaha membuat suatu hal lain sebagai persaingan untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Hal ini terjadi bila mana peran produsen produk sejenis atau yang identik saling sepakat untuk menentukan atau menetapkan harga jual produknya. Larangan ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, kartel harga berupa menetapkan harga di bawah pasar. Praktek bisnis yang dilarang ini terjadi bila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya untuk menetapkan harga di bawah pasar, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Larangan seperti ini perlu sebab praktek semacam ini sangat potensial menghancurkan pelaku usaha pesaing lainnya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat, PINS dikaitkan dengan harga. Perjanjian yang dilarang ini maksudnya jika penjual atau produsen mewajibkan pembeli untuk membeli produk lain darinya dan atau membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaingnya. Apabila pembeli itu ingin memperoleh potongan harga atau diskon atas produk dari pihak penjual tersebut. Monopoli serta persaingan usaha tidak sehat menurut hukum Islam. Ketentuan dalam Al-Quran secara langsung tidak menyebutkan mengenai al-ihtikar atau monopolistic claim. Tapi ada ayat yang menyebutkan mengenai praktek penimbunan emas dan perak, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 108. Meskipun tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Quran tentang monopoli, tetapi ayat tersebut memiliki hubungan erat dengan riba. Ihtikar walaupun secara implisit juga mengandung zulhum atau menzolimi, dan masyarakat akan merasakan akibat fatalnya karena al-ihtikar memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak. Caranya yaitu dengan menimbun barang sehingga dapat mengakibatkan kelangkaan. Selain mengakibatkan kelangkaan, menimbun barang juga akan mengakibatkan harga barang tersebut menjadi naik, bahkan harganya sangat melambung tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.